Pembelajaran kali ini kita akan masuk dengan sub materi yaitu pertidaksamaan eksponen. Sebelum kita masuk dalam pembahasan contoh soal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau diketahui agar nanti kita dapat mengetahui yang mana yang harus kita lakukan dalam menjawab sebuah soal. Nah, di sini ada dua ya syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya minimal ada dua. Yang pertama adalah di sini ada monoton naik. Monoton naik misalnya nih A lebih besar dari 1 gitu. Kemudian di sini dengan persamaan ada A pangkat fx. Kemudian di sini lebih besar atau sama dengan A berpangkat gx. Maka yang ini ya kita buat menjadi kalau dia A lebih besar dari 1, maka tidak ada perubahan tanda pada sama dengan ya. Nah, pada ketidaksamaannya maksudnya ya. Nah, di sini fx lebih besar sama dengan gx. Demikian juga untuk yang lebih kecilnya ya, juga sama. Selama A-nya atau bilangan pokoknya itu lebih besar dari 1, itu tidak ada perubahan tanda seperti pada pertidaksamaannya ya. Ini ya. Nah, kita masuk kepada kondisi yang kedua ya. Pada kondisi yang kedua ini, itu bilangan pokoknya atau basisnya itu berada di antara 0 dan 1. Jadi, kalau di sini kita buat ya, sini lebih besar, maka di sini kita buat tanda pertidaksamaannya itu menjadi terbalik. Ini ya. Demikian juga untuk yang lebih besar ya, lebih kecil di sini. Nah, kita balik lagi. Kalau mulanya dia lebih besar menjadi lebih kecil, kalau lebih kecil dia menjadi lebih besar. Nah, untuk memahami soal-soal seperti ini, nanti kenapa dia lebih besar, kenapa lebih kecil, ada baiknya kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, di sini kita masuk ke contoh 9 yang ada di buku cetak ya, yang ada di buku cetak ini. Di sini ada contoh 9. Langsung aja kita masuk ke yang pertama ya. Contoh 1 nah, kita katakan ya. 1 karena di sini untuk yang pertamanya kita ambil yang contoh 1 aja gitu. Oke. Yang ini akar dari bilangan pokok 5 berpangkat x pangkat 3 kecil dari 25 berpangkat 3 per 2 x kuadrat dikurang 2x. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tentu kita harus membuat dulu agar jangan ada akar ya, tapi kita buat menjadi pangkat ya. Di sini berarti dapat kita buat menjadi sini x pangkat 3, sini setengahnya gitu ya. Kemudian di sini 5 berpangkat 2. Di sini yang kita masuk dulu kemari ya. Nah, 3 per 2 x kuadrat dikurang 2x. Kalau kita ubah menjadi di sini setengah, tentu di sini dapat kita menjadi 3x kuadrat. Sementara di sini ada 4x ya. Nah, ini juga dapat kita lakukan di sini ya. Nah, di sini kita dapat kita lakukan juga. Yaitu di sini menjadi sini kita tulis dulu 3x kuadrat dikurang 4x. Kemudian setengahnya kita taruh di sini. Nah, di sini setengahnya sudah habis ya. Sudah habis. Sehingga dapat kita lanjutkan mengerjakan soal seperti ini menjadi 5 pangkat x pangkat 3. Ya, di sini kita tadi fokus pada bilangan pokoknya ya. Bilangan pokoknya di sini ternyata ini A-nya itu 5. Berarti lebih besar dari 1 ya. Sehingga tanda pertidaksamanya tidak berubah gitu ya. Oke, di sini 5 pangkat sini 6x kuadrat dikurang 8x. Nah, begitu ya. Jadi begitulah untuk soal yang ini ya. Soal yang ini, sehingga di sini bilangan pokoknya dapat kita coret, turunlah pangkatnya. X pangkat 3
dikurang 6x pangkat 2 dikurang 8x. Nah, kita pindahkan seluruhnya ke sebelah kiri ya. X pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 8x kecil sama dengan 0. Nah, ini kita pisahkan x-nya karena seluruhnya itu ada x-nya, maka kita pisahkan sehingga di sini x kuadrat dikurang 6x tambah 8 kecil sama dengan 0. Nah, di sini sudah kita bisa ya untuk mengambil x-nya di sini ada 3 ya. Nah, sini katakan sini x ada menjadi seperti ini, kita taruh dulu ya. Ini dapat kita patokan juga ya. Ini x dikurang 2 gitu, x dikurang 4 kecil sama dengan 0. Tapi memang soal ini terlalu, dari buku ini soalnya sudah terlalu langsung, soal yang sudah agak menengah ya, bukan dari bawah dulu ya. Tapi karena melihat buku ini ya terpaksa lah kita mengerjakan soal yang seperti ini ya. Seperti itu gitu. Nah, sehingga ini kita buat dulu karena dia 3, jadi kita belum dapat ambil kesimpulan yang mana sebagai himpunannya ya. Jadi kita buat dulu garis bilangannya gitu. Garis bilangannya ya. Garis bilangannya kita ambil dulu, di sini ada 3 ya gitu. Ada 3. Di sini ada 0 gitu kan. Nah, di sini ada di sini 0 ya. 0 gitu ya. Di sini ada katakanlah di sini 0 itu, di sini itu 0 ya. Ini lebih ya. Ini saja 0. Berarti di sini itu 0 gitu. Kemudian ambil di sini itu ini 2 ya. 2 karena dia minus, berarti di sini 2. Kemudian di sini ada 4 karena dia minus menjadi positif itu. Berarti di sini menjadi 4 gitu. Nah, di sini kita harus cek dulu ya. Ketika dia x sama dengan 0 ya, ketika di sini x sama dengan 0, dia arahnya kemana gitu. Jadi kita harus tes dulu. Ketika katakanlah di sini 1 ya, 1 bilangannya gitu. Coba kita ambil di sini 1 ya. 1 gitu. Nah, di sini 1 ya. Nah, kita masukkan dulu 1 kemari gitu. Di sini kita masukkan dulu 1 kemari saja ya, kemari nih. Kita masukkan 1 berarti sini 1, di sini minus 1 kan, di sini minus 3 ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita buat jadinya 3 kan. Otomatis 3 berarti di sini dia positif ya. Positif, positif. Selebihnya kita taruh negatif gitu. Di sini positif, di sini negatif. Nah, gitu. Nah, berarti saat kita ambil karena di sini tandanya itu lebih kecil, berarti ini posisinya negatif. Berarti himpunannya itu adalah yang negatif gitu. Nah, disinilah himpunannya. Kemudian disinilah himpunannya. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa jawabannya di sini adalah di sini gitu. Nah, begitu ya caranya ya. Disinilah himpunannya ya, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah karena di sini dia cuma 1, dia bergerak ke kiri, berarti dia x lebih kecil dari 0. Ya, dia ke kiri, semakin kecil, semakin negatif gitulah. Nah, semakin kecil dia. Kemudian di sini kita taruh atau karena ada 2, kemudian di sini ada 2, kemudian di sini ada 4. Di sini x ya. Ini kan posisinya tertutup ya. Jadi kita buat tertutup dia. Betul. Jadi seperti inilah himpunannya ya. Begitu. Jadi inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya ya. Nah, aku harap kalian bisa mengerti ya untuk himpunan penyelesaiannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya ya. Soal yang berikutnya ini ternyata itu tentunya lebih mudah daripada yang pertama ini ya. Ini katakanlah contoh kedua gitu. Yang tadi itu basisnya atau bilangan pokoknya itu lebih besar dari 1 ya. Nah, sekarang kita masuk dengan basis yang di antara 0 dan 1, yaitu yang ini. Itu setengah berpangkat x ditambah 2 lebih besar dari 1/8 berpangkat 2x ditambah 4. Nah,
Kalau kita mengerjakan ini ya, ini, maka kita posisikan dia sama-sama berpangkat setengah di sini gitu ya. Di sini berpangkat sama-sama setengah gitu. Nah, di sini sudah langsung jadi ya. Tapi di sini di sini kan 8, berarti di sini 2. Berarti 2 pangkat berapa supaya 8? Tentu di sini 3 gitu ya. 3 sehingga di sini 2x ditambah 4. Nah, ini bilang pokoknya dapat kita coret ya. Kita coret. Tapi jangan sampai lupa, setelah kita coret, maka tandanya itu jadi berubah gitu. Nah, itu jangan lupa ya. X tambah 2, kemudian di sini ada 6x ditambah 12. Nah, begitu ya. Kemudian di sini ya, karena ini lebih di sini kan kalau kita taruh kan 1x ya. Di sini 6x. Itu kan kita abaikan dulu konstantanya ya. Nah, tentu ini kan lebih besar daripada yang ini. Nah, kalau begitu kita pindahkan saja ya. Kita pindahkan saja ya supaya dia bisa ke supaya jangan negatif lah seperti itu. Oke, supaya jangan negatif sehingga kita bisa menaruh seperti ini. Di sini 6x, di sini tambah 12. Bukan negatif ya, tetapi tandanya saja yang dibalik lagi gitu. Sehingga x tambah 12. Ya, tambah 2 maksudnya. Tambah 2 ya. Oke, di sini berarti sudah bisa kita pindahkan ya. Di sini 6x dikurang x, kemudian di sini 2 dikurang 12 gitu. Sehingga di sini 5x, di sini minus 10. Itu kemudian di sini ya x minus 10 dibagi 5 sehingga di sini x-nya lebih besar minus 2. Nah, oke. Misalnya kalian pengennya langsung dari sini gitu ya. Dari sini ngerjainnya. Boleh juga seperti ini. Jadi di sini dia x dikurang 6x kecil dari 12 dikurang 2. Boleh juga seperti ini ya. Kemudian di sini minus 5x kecil dari 10. Nah, di sini harus kita kali negatif ya. Kali negatif 1 gitu. Sehingga di sini setelah kita kali negatif, di sini kan tidak boleh koefisien dari x-nya negatif, harus positif gitu. Nah, di sinilah yang menjadi kebalikan saat dikali negatif di sini. Maka di sini yang menjadi lebih besar gitu. Jadi di sini minus 10 gitu ya. Sehingga di sini ada x lebih besar dari minus 10 per 5 sehingga sini x lebih besar dari minus 2. Nah, tapi perlu kita jadi sama hasilnya. Kemudian di sini perlu kita ya mengerjakannya bagaimana? Apakah bisa dikerjakan dengan basisnya di antara 0 dan 1 menggunakan A lebih besar dari 1? Bisa juga ya. Nah, begini cara pengerjaannya ya. Ini kita ubah menjadi seperti ini nih. Di sini kita langsung aja 2 berpangkat. Di sini negatif 1 ya gitu. Negatif 1, kemudian di sini x ditambah 2. Kemudian di sini 2 pangkat minus 3 gitu ya. Kemudian di sini 2x ditambah 4. Kemudian ini kita kalikan ya. Angkanya menjadi minus x minus 2 lebih besar dari 2 pangkat minus 6x dikurang 12. Nah, ini dapat kita coret ya. Coret, tapi kan basisnya kan atau bilangan pokoknya kan sudah lebih besar dari 1 sehingga tidak ada perubahan tanda di sini. Sehingga di sini itu minus x dikurang 2 minus 6x dikurang 12. Sehingga di sini kita pindahkan yang ada variabel x-nya ke sebelah kiri menjadi minus x ditambah 6x, kemudian di sini itu minus 12 ditambah 2. Kemudian di sini kita buat lagi menjadi 5x, di sini minus 10 ya. Sehingga di sini x minus 10 dibagi 5. Sehingga jawabannya adalah x lebih besar dari minus 2. Nah, dari 3 cara ini hasilnya semua sama ya. Jadi tergantung kalian menyelesaikannya dengan menggunakan cara bagaimana. Nah, sehingga di sini himpunannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari minus 2. Nah, beginilah cara pengerjaan soal seperti ini ya. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga soalnya begini.
5 berpangkat minus 2x ditambah 2 ditambah 99 dikali 5 pangkat minus x. Ini kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini dalam mengerjakan soal ini kita pisahkan dulu ya ini dari sini gitu. Nah, kita pisahkan dulu itu sehingga menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat di sini x minus x ya, di sini 2-nya di luar gitu. Ditambah 99 dikali 5 berpangkat minus x. Makanya inilah kuncinya ya. Kemudian ini dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini ya dapat kita buat pemisalan ya. Pemisalan misalkan P sama dengan 5 pangkat minus X. Sehingga dapat kita kerjakan ini 5 pangkat 2, 25 ya. Sehingga sini 25 P kuadrat ditambah 99 P dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini dapat kita kalikan ya. Oh, Pak, saya itu dalam mengerjakan soal sambung kuadrat kalau dia koefisiennya itu lebih dari 1, saya bingung, Pak. Nah, jadi bisa kita kalikan ini ya. Bisa kita kalikan di sini. Maksudnya pengaliannya itu dari sini kemari ya, dari sini kemari gitu. Nah, yang ini yang kita kalikan ya. Yang ini kita buat menjadi ini sehingga di sini menjadi 1, sehingga di sini P kuadrat ditambah 99 P ini 25 dikali 4 ini jadi 100 ya, jadi 100 besar sama dengan 0. Nah, disinilah yang perlu kita faktorkan, jadi mudah ya karena di sini sudah 1 gitu kan, jadi mudah daripada kita memfaktorkan langsung di sini 25 ya, sehingga di sini bisa kita buat menjadi P ditambah 100 kemudian P dikurang 1 besar sama dengan 0. Nah, jangan lupa ya, saat kita tadi kan sudah kita kalikan. Nah, sekarang kita bagi lagi dengan 25. Nah, kita bagi dengan 25 di sini, karena tadi sudah kita kalikan ke 4 kan. Sekarang kita bagikan masing-masing yaitu 25. Sehingga di sini bisa kita buat menjadi ini P ditambah 4, buka kurung, P sini jadi 1/25 gitu, besar sama dengan 0. Nah, begini ya. Atau di sini juga bisa kita buat yang berbeda ya. Misalnya di sini kalau kita buat di sini itu bisa seperti ini juga. P ditambah 4 kemudian 25P dikurang 1 bisa juga seperti ini ya. Itu. Nah, tapi kita pakai yang ini saja. Yang ini saja ya. Oke, yang ini tentu yang di sini ya itu untuk ini dia tidak memenuhi ya. Yang ini dia tidak memenuhi. Yang ini dia tidak memenuhi karena dia yang ada pemisalan seperti ini ya. Itu tidak bisa X-nya itu nilainya itu negatif. Jadi di sini dia tidak bisa gitu. Sehingga yang kita gunakan adalah yang ini. Sehingga di sini P jadinya lebih besar 1/25. Gitu ya. Nah, itulah yang akan kita gunakan ya. Nah, begitu nih. Oke. Kemudian di sini kita kembalikan lagi P-nya ya. Tadi P-nya itu adalah 5 pangkat minus X. Di sini ya, 5 pangkat minus X lebih besar sama dengan di sini 5 pangkat minus 2 ya, gitu. Nah, ini sudah dapat kita coret, tetapi jangan lupa tandanya ini berubah ya menjadi seperti ini gitu. Nah, di sini minus X gitu ya. Oh iya, di sini tidak ada hubungannya ya. Di sini tidak ada hubungannya karena ini bilang pokoknya sudah positif ya. Sudah lulusan dari 5 ya. Jadi tidak ada perubahan tanda ya, tidak ada perubahan tanda di sini. Sehingga di sini minus X kemudian minus 2. Yang berubah tandanya adalah ketika kita kalikan itu negatif 1, barulah tandanya berubah gitu.
Tadi harusnya seperti itu. Nah, di sini X lebih kecil sama dengan 2 lah hasilnya. Nah, inilah yang menjadi himpunan penyelesaian ya. Ini ya. X lebih kecil sama dengan 2. Nah, beginilah cara menyelesaikan soal seperti ini ya. Tidak terlalu sulit, bukan? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal ya. Pembahasan soal yang ada di buku mandiri ya. Nah, kita akan banyak membahas soal di sini ya. Nah, kita mulai dulu dengan soal-soal yang agak rendah ya, yang lebih mudah lah begitu ya. Nah, kita masuk ke halaman 34 nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Ini katakanlah halaman 34 sini nomor 1. Oke. Di sini mencari himpunan penyelesaian ya. Berarti sini 6 berpangkat 2x dikurang 3 kecil dari 1 gitu. Nah, di sini sudah ini soalnya mudah ya. Nah, di sini 6 pangkat 2x dikurang 3. Ini kalau dia 1 kan kita belum bisa mengikuti dari bilangan pokok yang lain. Di sini kebetulan 6 berarti sini 6. Sehingga berpangkat 0 lah di sini gitu. Sehingga bilangan pokoknya dapat kita turunkan. Sehingga di sini 2x dikurang 3 kecil dari 0. Sehingga di sini 2x kecil dari 3 ya. Nah, di sini dapat kita dapatkan nilai x-nya berarti x lebih kecil dari 3/2. Nah, inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya ya. X kecil dari 3/2. Nah, begitu. Nah, coba kita masuk ke nomor 2 lagi ya. Nomor 2 di sini itu 2 pangkat 6 dikurang 3x ini lebih kecil dari 1. Nah, ini sudah sama ya. Nah, sama dengan seperti ini ya. Cuman hanya tinggal di pindah-pindahkan sedikit ya. Ini ada sama dengannya gitu. Tadi di sini jawabannya adalah lebih kecil dari 2. Oke, ini jawabannya adalah C ya. Oke, yang ini itu tinggal sesuaikan dengan seperti nomor 1 ya. Itu 2 pangkat 6 dikurang 3x, di sini 2 pangkat 0. Itu. Sehingga di sini 6 dikurang 3x lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita pindahkan ya. Yang 6-nya ke sebelah kanan gitu, jadi minus 6. Nah, di sini jangan kita bagikan ya, kita kali dulu dengan negatif 1 ya gitu. Sehingga tandanya di sini jadinya berubah lebih besar gitu. Sehingga di sini 3x di sini 6. Sehingga di sini x lebih besar sama dengan 2. Dan himpunannya di sini adalah x lebih besar sama dengan 2 lah himpunannya. Nah, kalau kita lihat di sini jawabannya adalah ini D ya. Salah, bukan D. E maksudnya ya. Ini E. Nah, begini ya. Oke, coba kita masuk ke nomor 3 itu sama ya. Sama ya. Nomor 3 ini sama saja. Tapi nomor 3 ini dia bentuk kuadrat ya. Oke, nggak apa-apa. Kita kerjain aja nomor 3 ini karena dia bentuk kuadrat nyata. Nomor 3 itu di sini 5 pangkat x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 kecil sama dengan 1 gini ya. Nah, ini dapat kita buat menjadi 5 berpangkat x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Ini di sini 5 pangkat 0. Sehingga bilangan pokoknya dapat kita coret sehingga pangkatnya turun. Sehingga x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 itu kecil sama dengan 0. Nah, begini ya. Kemudian di sini dapat kita faktorkan ya. Kita faktorkan di sini x dikurang 1, sini x dikurang 3 kecil dari 0. Sehingga di sini angkanya itu 1 ya. Ini angkanya itu 1, kemudian di sini 3 gitu. Karena sama-sama negatif menjadi positif. Sehingga di sini dapat kita buat menjadi 1 kecil sama dengan x kecil sama dengan 3. Nah, inilah yang menjadi himpunannya ya. 1 kecil dari x kecil sama dengan 3. Nah, ini berlaku untuk seperti ini. Kalau dia seperti ini tandanya, maka dia jawabannya ya seperti ini gitu. Ya. Begitu. Jadi jangan
nanti lupa ya. Ini jawabannya kalau kita ambil ini adalah 1 dengan 3 itu B. Nah, coba kita kerjakan dengan misalkan ini kita anggaplah 3B ya. Misalkan ini kita anggap sebagai 3B. Kita anggap sebagai 3A. Ini ya. Tapi tandanya kita ubah ya menjadi pangkat X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Tandanya kita ubah gini. Nah, sini 1. Sehingga di sini kita menjadi 5 berpangkat X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 lebih besar dari 5 pangkat 0 ya. Kemudian di sini menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 lebih besar dari 0 gitu. Kemudian kita faktorkan sama seperti yang 3A tadi. Ini X dikurang 1, kemudian X dikurang 3 lebih besar dari 0. Nah, ini di sini juga 1 ya. Ini 1, di sini 3. Jadi angkanya itu harus lebih di sebelah kiri harus yang lebih kecil ya daripada yang di sebelah kanannya. Begitu ya. Jadi harus yang lebih kecil kita taruh. Sehingga untuk mencari himpunannya nih, ini jadinya pakai atau gitu. Nah, di sini X lebih kecil dari 1, kemudian di sini yang paling besarnya adalah 3. Tandanya kalau dia angkanya paling besar, berarti dia tandanya lebih besar. Kalau angkanya lebih kecil, berarti sini tandanya lebih kecil. Nah, begitu ya. Jadi begitulah cara membuat himpunannya. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 3. Inilah yang menjadi himpunannya ya. Begitu. Kemudian kita sekarang masuk ke soal yang lain ya. Yang untuk di sini oke, kita masuk dulu ke soal nomor 6 ya. Nomor 6 dulu kita masuk. Nomor 6 di sini ya. Nomor 6 ini seperti ini, akar 27 dikali 9 pangkat 2X dikurang 1 lebih besar dari 1. Artinya besar dari 1. Nah, di sini kita buat dulu nih 27 itu 3 pangkat 3 ya. Nah, 3 pangkat 3. Kemudian di sini ada akarnya, itu kalau tidak ditulis berarti itu 2 gitu. Berarti di sini 2. Kemudian di sini 9 itu 3 pangkat 2. Berarti di sini 2X dikurang 1 lebih besar dari 3 pangkat 0 begitu ya. Kemudian di sini dapat kita buat lagi di sini itu 3 berpangkat 3 per 2 ditambah ini kita kali ya. Kita kali sehingga di sini 4X. Kemudian di sini 2 minus 2 ya. Kemudian di sini lebih besar 3 pangkat 0. Nah, ini dapat kita coret ya. Sehingga pangkatnya turun. Nah, di sini dapat kita buat 4X. Di sini 1,5 dikurang 2 berarti jadinya itu adalah setengah ya. Nah, jadi sini 3 per 2 dikurang 2 sama dengan 3 dikurang 4 per 2 berarti sini minus setengah gitu ya. Nah, begitu. Berarti di sini kita buat menjadi sini setengah lebih besar dari 0. Nah, sini dapat kita buat menjadi 4X lebih besar dari setengah. Gitu. Nah, ini kita bagikan ya. Ini kita bagi ya menjadi X lebih besar dari 1/8. Nah, inilah yang menjadi himpunannya ya. Berarti himpunannya adalah X lebih besar dari 1/8. Nah, ini jawabannya apa ya? Di sini. Yaitu E. Nah, begini ya. Ini sudah lihat seperti yang tadi. Nah, coba Bapak modifikasi nomor 7 ya menjadi katakanlah menjadi 7B di sini ya. Modifikasi soalnya ya. Katakanlah di sini menjadi 7B. Di sini katakanlah setengah gitu ya. Kemudian di sini ada X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 besar dari 1. Karena Bapak lihat di sini semuanya lebih besar dari 1 gitu. Tapi bilang pokoknya belum ada yang ini ya lebih
di antara 9 1 ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau kita kerjakan seperti ini ya, terserah kita mau menggunakan apa ya. Bisa kita kerjakan dengan dua tahap, dua cara ya. Ini untuk yang di antara 0 dan 1, sedangkan di sini kita kerjakan di alif dari 1 gitu. Kita mulai dari sini ya. Sini setengah, kemudian x kuadrat dikurang 3x dikurang 4, dari setengah di sini berangkat 0. Kemudian ini dapat kita coret ya. Kemudian jangan lupa tandanya itu dibalik gitu. Sehingga sini x kuadrat dikurang 3x dikurang 4, sini 0. Nah, di sini kita faktorkan ya. Sehingga sini x dikurang 4, sini x ditambah 1 gitu ya. Nah, di sini sudah jelas ada ya. Nah, di sini kita ambil, di sini ada 4, di sini ada minus 1 ya. Nah, karena di sini tandanya itu lebih kecil, berarti dia himpunannya tertutup ya. Tapi kita taruh di sini ini dulu gitu ya. Angka yang paling kecil itu di sebelah kiri, sedangkan angka yang paling besar itu di sebelah kanan. Nah, inilah yang menjadi himpunannya ya. Jadi minus 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 4 lah himpunannya. Nah, bagaimana kalau kita mengerjakan dengan bentuk yang A lebih besar dari 1 ya. Nah, ini menjadi 2 pangkat minus 1 gitu. Kayak gini ya. Nah, sini x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 tuh. Di sini menjadi lebih besar dari, kita ikut ini 2 pangkat 0 saja. Gitu. Kemudian di sini dapat kita coret ya. Sehingga di sini menjadi negatif x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 lebih besar dari 0. Nah, di sini bisa kita kali negatif ya. Kali negatif 1 gitu. Kemudian di sini persamaannya menjadi x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 menjadi lebih kecil dari 0. Sudah sama dengan yang di sebelah ya. Sehingga di sini sudah kita buat menjadi x ditambah 1, x dikurang 4 kecil dari 0. Sehingga di sini ada minus 1 gitu. Sini ada 4. Sehingga himpunannya adalah, ini kita buat ya, minus 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 4. Inilah yang menjadi himpunannya di sini ya. Oke. Nah, begitulah